Assalamualaikum. Salam. Endi yang? Salat tiga. Salat itu? Nggih. Golek apa? Ada sarung. Karo sapa iki mau? Kiambak. SM. Lah wingi pede. Ini aman lancar-lancar ya. Ya wis lah. Oh iya, aku mau ning jalan kepikiran apa sesuk hari santri ya? Sesuk. Sesuk tanggal piro? 22 ya iya toh. Sajane iki piye to sejarah hari santri? Kok sampean ngerti? Jarang. Jadi ini kan tanggal 17 Agustus 1945 sing jarene awak dhewe jarene sejarah ki wis merdeka. Mergo proklamasi kuwi tanggal 17 Agustus kuwi sebenarnya durung merdeka pol-polan. Durung merdeka pol-polan. Ya itu piye ceritane ya? Oke, tak durunge cerita iki mungkin kok bahasaku nggawa Jawa Indonesia ya rada campur ya, rada kagok aku nek njelaske ngene iki masalah. Oke, dadi iki 17 Agustus 1945. Terus pada waktu itu ceritane seperti ini. Lihat di atas nih, ini enak ilustrasi nih. Nah, ketika itu dimulai dari Jepang perang dengan sekutu, dan pada waktu itu Jepang itu mengalami kekalahan. Setelah kalah, Jepang itu rodok bingung. Mereka itu cari bala bantuan, cari kekuatan kembali, gimana caranya mereka itu bisa menang perang dengan sekutu. Nah, cara yang diterbitkan mereka itu adalah dengan cara mendidik para santri untuk menjadi tentara. Kenapa kok bisa mereka itu menggunakan cara itu? Nah, di sini ada permainan politik yang dilakukan oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, yang mana beliau itu memegang atau menempati suatu jabatan di pemerintahan negara, dan melalui beliau Jepang itu kasarannya rembukan piye carane Jepang untung dan warga Indonesia juga untung. Nah, di sini permainan politik dilakukan. Setelah itu dilakukan latihan militer bersama-sama antara tentara Jepang dengan para santri. Meskipun latihannya itu sama dan dilatih oleh kapten yang sama, yaitu kapten Yanagawa, tetapi tentara Jepang itu memakai nama sendiri, yaitu dengan nama tentara Jepang, dan santri itu memakai nama Laskar Hizbullah. Nah, Laskar Hizbullah ini sebetulnya dibentuk pada tanggal bulan apa itu? Kayaknya kalau nggak salah itu bulan November tahun 43 itu. Tepatnya itu beberapa minggu setelah pembentukan Tentara Peta Pembela Tanah Air. Nah, di sisi lain sebenarnya banyak sekali yang kontra terhadap keputusan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena apa? Karena dipandang itu malah seolah-olah para santri itu tunduk kepada Jepang. Karena apa? Karena menurut oposisi bahasa Indonesia ini mengikuti apa yang dikatakan Jepang. Padahal di sini Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sudah mempertimbangkan banyak hal. Di sisi lain beliau mempertimbangkan bahwa jumlah tentara Jepang ataupun kekuatan tentara Jepang itu sangatlah tipis, dan bisa dikatakan itu
Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sudah memastikan kekalahan tentara Jepang. Dan di sini nanti yang akan diuntungkan secara total, yang diuntungkan secara besar-besaran adalah para santri. Bagaimana untungnya? Yaitu para santri dilatih militer secara gratis. Dan ternyata sangat tepat sekali. Akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu. Walaupun kedepannya itu Indonesia masih harus menghadapi agresi Belanda II. Namun setelah santri-santri itu dan warga-warga sipil Indonesia itu telah mendapatkan pendidikan militer secara gratis dari Jepang, dikala itu mereka sudah siap dengan apa yang akan terjadi. Dalam hal ini mereka sudah siap untuk menghadapi agresi Belanda yang kedua. Nah, setelah Jepang itu mengaku kalah dari Belanda, dari sekutu, itu para santri dan warga sipil Indonesia semakin keras berlatih untuk mempersiapkan peperangan yang akan terjadi. Latihan demi latihan, hari demi hari, bulan demi bulan, mereka lewati dengan gigihnya, dengan semangatnya, yang mana tujuan mereka tidak lain adalah untuk kesuksesan, untuk kemerdekaan Indonesia secara total. Pertempuran demi pertempuran terjadi silih berganti, yang mana mencapai puncaknya di Surabaya pada tanggal 10 November tahun 45. Seperti kita ketahui sekarang bahwa tanggal tersebut ditetapkan atau diresmikan menjadi Hari Pahlawan Nasional. Arah Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan satu ancaman kepada kita semuanya. Kita diwajibkan dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Kita harus lawan, saudara-saudara. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Momen tersebut tidak terlepas dari pencetusan fatwa resolusi jihad Nahdlatul Ulama oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggerakkan seluruh elemen bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda kedua yang memunceng sekutu. Oke, kita lanjutkan. Semenjak akhir Oktober 1945, mulai dari itu para kiai pun sering berkumpul. Mereka terus berkomitmen bagaimana kemerdekaan Indonesia itu bisa sukses 100%. Lalu pada tanggal 21 dan 22 Oktober 1945, wakil-wakil cabang Nahdlatul Ulama di seluruh Jawa dan Madura pun berkumpul di Surabaya. Dan mereka menyatakan perjuangan kemerdekaan adalah jihad. Dan dalam pertemuan itu lahirlah resolusi jihad Nahdlatul Ulama 22 Oktober yang menjadi dasar penetapan Hari Santri. Resolusi jihad punya dampak besar di Jawa Timur. Pada hari-hari berikutnya, ia menjadi pendorong keterlibatan santri dan jamaah NU untuk ikut serta dalam pertempuran 10 November 1945. Di
mendorong semangat jihad yang digelorakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari melalui Revolusi Jihad NU, serta kesadaran agar terlepas dari belenggu penjajahan untuk masa depan anak-anak dan cucu-cucu di Indonesia, Kiai Subhi memberikan bekal berupa doa kepada barisan Hizbullah dan Sabilillah. Tentara Allah itu berbaris dengan bambu runcingnya dan masing-masing mereka diberkahi doa oleh Kiai Subhi yang disepuhkan di bambu runcing. Dengan alat persenjataan yang serba seadanya, mereka mantap dengan berkah doa para kiai, para ulama. Mereka yakin mereka pasti bisa menahan serangan para penjajah. Salah satu hal yang membuat para santri khususnya dan umat muslim pada umumnya semangat menegakkan NKRI adalah seperti halnya yang tercantum dalam pertimbangan yang mana di situ mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai sebuah bagian dari keyakinan politik.
Dengan semangat api yang telah tertanam pada tiap-tiap pribadi para santri dan juga para warga sipil, akhirnya mereka berhasil merebut kemerdekaan secara total. Nah, seperti itulah ceritanya iki. Kurang lebih seperti itu. Nah, saiki kan kondisine Indonesia itu wis merdeka total loh. Cara dene wis didelok wong kuwi jan merdeka wis kayak aneh penjajahan-penjajahan yang nyata ngono. Tapi menyikapi kemerdekaan yang saiki, awak dhewe sebagai santri Indonesia dan juga warga negara asli Indonesia, awak dhewe kudu mempertahankan kemerdekaan. Ngopo kok aku ngomong mempertahankan kemerdekaan? Soalnya nang gere apa tanah tok sing bebas, tapi pikirannya awak dhewe sing urung bebas, pikirannya ora bebas, merdeka berpikir. Yo padha wae. Paham ora? Paham ora? Yo mulai saka kuwi sing tak maksud awak dhewe kudu mempertahankan ki awak dhewe kudu belajar tenanan. Mbuh kuwi belajar agama. Agama penting wis ta nomor 1. Di samping itu awak dhewe juga belajar apa jenenge? Pelajaran-pelajaran umum ki koyo yos koyo politik ataupun yos ngilmu-ngilmu liyane lah. Ngen opo awak dhewe ora kalah karo negara-negara liya. Nek awak dhewe kalah, Indonesia kalah pemikirane, yo gampang dijajah kok wong luar. Walaupun penjajahane iku bukan berbentuk perang yang nyata, tapi penjajahan dari luar iku bentuke saka pikiran. Awak dhewe pikirane iki dituntun. Ngoten. Paham ta? Ngono kuwi lah, kurang lebih ngono kuwi ceritane. Sik, aja guyu. Aja ketok. Wis wae kan dulu lho.